Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat konten Islami dimanapun Anda berada, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan-urusan kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku seiman, pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah dari salah satu pria soleh kalangan Bani Israel yang terkenal dengan kealimannya. Ini terjadi ketika agama Islam belum disiarkan di zaman Bani Israel. Pria alim tersebut dikenal tak pernah melakukan dosa sekecil apapun. Banyak dari masyarakat Bani Israel terkagum-kagum akan kealiman pria ini. Sampai-sampai banyak orang mengira sang pria alim ini pasti masuk surga. Bahkan malaikat pun sampai kagum akan kesolehannya. Hidup sang pria ini hanya tertuju untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pria alim ini sembahyang dan menetap di kuilnya, yakni tempat dia menetap dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kuil tersebut memiliki dua lantai. Lantai pertama untuk tempat ia tinggal dan lantai kedua untuk dia beribadah. Melihat hal ini, tentunya setan tak segan untuk selalu menggodanya, sesuai dengan janjinya untuk selalu menyesatkan umat manusia. Dalam kisah ini, selama 70 tahun setan tak pernah bosan untuk menggoda pria alim ini. Tapi usaha dari setan dan iblis ini selalu saja gagal. Tetapi pada suatu ketika ada 3 orang pemuda datang menemui pria alim tersebut untuk menitipkan adik perempuan sekandungnya. Mereka percaya penuh akan alim ulama ini dan sangat mempercayainya untuk menjaga sang adik, yang mana di sana ketiganya hendak ikut berperang. Mendengar permintaan dari ketiga pemuda, tentunya pria alim ini menolak dengan alasan beliau takut menimbulkan fitnah di masyarakat. Perempuan dan laki-laki yang tidak memiliki hubungan apapun tinggal di satu atap bukanlah hal-hal yang baik. Tapi ketiga saudara tidak tahu lagi kepada siapa mereka harus menitipkan adik perempuan sekandungnya. Ketiganya lalu mendesak dan mohon kepada pria alim tersebut sekali lagi untuk menjaga sang adiknya. Karena mereka tahu adiknya akan baik-baik saja jika dititipkan kepada pria soleh tersebut. Lalu dengan beberapa desakan tersebut, akhirnya pria alim ini mau, tapi dengan syarat si perempuan tidak boleh keluar sama sekali agar tidak menimbulkan fitnah. Mereka pun sepakat dan ketiga pria tersebut memberikan uang untuk biaya makan adik perempuannya, lalu pamit kepada pria alim tersebut untuk menjalankan tugas mereka. Di hari selanjutnya, sang pria alim ini pergi ke pasar dan membeli makanan untuk si perempuan. Sesampainya di kuilnya, pria ini mengetuk pintu, menaruh makanan di depan pintu dan kemudian meninggalkannya. Ia tidak menunggu si perempuan untuk membuka pintu dan tidak mau membuat kontak dengan si perempuan karena khawatir akan terjerat hawa nafsu. Hal tersebut terjadi begitu lama, namun ketiga saudara dari si perempuan tak pernah kunjung datang. Di sini setan pun mempunyai ide dan memberikan bisikan-bisikan kepada pria alim ini. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dari sang pria alim. Ia takut si perempuan merasa kesepian di kamar karena tidak pernah bertemu siapapun, bahkan tak pernah sekalipun keluar dari ruangannya. Suatu ketika, pria alim pun mencoba untuk memberikan salam kepada si perempuan. Ia menunggu sampai si perempuan membuka pintu dan mengambil makanan. Setelah si perempuan membuka pintu, ia pun melihat rupanya sang gadis yang nampak terlihat baik-baik saja. Pria alim dan soleh ini kemudian pergi meninggalkannya. Di sini setan pun ternyata sudah mencapai tahap selangkah demi selangkah untuk menyesatkan si pria alim tersebut. Keesokan harinya, lagi-lagi setan berbisik kepada pria alim itu, "Kau jangan hanya melihat saja, bertanyalah pada si gadis. Siapa tahu dia butuh sesuatu dan malu untuk menanyakannya padamu." Dan pada keesokan harinya, sang pria alim ini kembali mengantarkan makanan, tapi berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kali ini, sang pria alim ini berani untuk melanjutkan obrolan dengan si perempuan.
Pria alim ini pun mulai bertanya beberapa hal pada si perempuan. Hingga seiring berjalannya waktu, hubungan keduanya menjadi semakin dekat. Hingga pada suatu hari terjadilah perzinahan keduanya. Bahkan perzinahan ini terjadi setiap hari, setiap sang pria mengantarkan makanan untuk si perempuan. Akhirnya si gadis ini hamil, hasil dari perzinahan dengan si pria alim tadi. Dan 9 bulan kemudian ia melahirkan seorang anak. Lalu muncullah kekhawatiran si pria alim ini. Ia takut jika hal ini ketahuan oleh kakak-kakaknya. Bagaimana nanti jika mereka kembali dari perang mengetahui hal ini? Pastilah mereka murka dan akan membunuhnya. Kemudian setan datang lagi dan berbisik, tidak usah panik, kau bunuh saja bayi itu dan masalahmu akan selesai. Pada saat itu juga akhirnya pria ini pun berpikir, benar juga, bayi ini adalah barang bukti, maka harus dibunuh dan mayatnya dibuang. Biar kakaknya tidak bertanya itu bayi siapa. Lalu pada suatu hari pria alim ini membunuh bayi itu dan mayatnya dikubur di satu tempat yang sangat jauh. Maka selesailah sudah masalahnya karena sudah menghilangkan barang bukti. Setelah peristiwa ini setan datang lagi dan berbisik, tidak mungkin gadis itu tidak bercerita kepada kakak-kakaknya kalau dia telah berzina denganmu dan memiliki seorang anak. Bagaimanapun seorang adik biasanya suka bercerita apa saja kepada kakaknya. Supaya engkau selamat, lebih baik kau bunuh saja gadis itu. Karena dirundung perasaan takut dan bingung, akhirnya pria alim ini membunuh gadis itu dan mayatnya ia kubur di tempat yang sangat jauh supaya tidak ada orang yang tahu atas kejadian ini. Dan kesimpulannya, si pria alim ini telah membunuh si gadis dan juga seorang bayi. Singkat cerita, datanglah kakak si gadis ini mau menjemput adiknya untuk pulang ke istana. Lalu pria alim ini berbohong kepada mereka dengan mengatakan bahwa adiknya itu tidak betah tinggal di situ dan ia pergi entah kemana. Mereka pun percaya ketika mendengar apa yang dikatakan pria alim ini, karena mereka berpikir tak mungkin kalau pria yang terkenal soleh ini berkata bohong. Mereka bertiga pun pergi meninggalkan pria alim ini dan segera mencari adiknya yang hilang itu. Maka dicarilah adiknya ini ke seluruh pelosok-pelosok negeri, tapi tidak ketemu. Mereka mencarinya selama berhari-hari dan bertanya kepada masyarakat di sekitar, tapi tak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Pada suatu hari, setan datang kepada ketiga kakaknya ini di dalam mimpinya. Di mimpi itu, setan memberitahu bahwasanya adiknya telah dibunuh oleh pria alim itu. Ketiga orang ini bermimpi hal yang sama pada malam itu. Mereka bertiga saling menceritakan mimpinya masing-masing. Ternyata ketiganya bermimpi hal yang sama. Lalu mereka menyimpulkan mungkin inilah isyarat bahwasanya adik bungsunya memang dibunuh oleh pria alim itu. Dan makanya dicari kemana-mana pun tidak pernah ketemu. Akhirnya mereka bersepakat besok mereka akan memenggal kepala si pria alim itu karena telah membunuh adiknya. Keesokan harinya mereka menyiapkan sebilah pedang yang sangat tajam untuk memenggal leher si pria alim itu. Maka berangkatlah mereka bertiga ke tempat pria alim itu. Di sisi lain, iblis datang kepada pria alim ini dan berkata, ketiga kakaknya di sana telah mengetahui bahwa engkaulah pembunuhnya. Sekarang mereka sedang berada di perjalanan menuju ke sini, hendak memenggal kepalamu. Lalu si pria alim ini merasa ketakutan dan bingung harus berbuat apa. Kemudian iblis berkata lagi, jika engkau ingin selamat, aku bisa menyelamatkanmu, tapi engkau harus sujud kepadaku terlebih dahulu. Karena merasa terdesak dan tidak punya pilihan lain, pria alim ini pun sujud kepada iblis itu dan berharap ia bisa terhindar dari kematian. Ketika pria alim ini tengah bersujud, rupanya di belakangnya sudah tiba ketiga kakak gadis itu dengan sebilah pedang berada di tangannya, dan tanpa berkata apa-apa, mereka langsung memenggal leher pria alim ini dalam posisi ia bersujud kepada iblis. Akhirnya, pria yang terkenal alim ini mati dalam kemusyrikan. Sia-sialah ia beribadah selama 70 tahun. Namun akhir hidupnya ia harus mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada orang yang menyembah selain Dia. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat-sahabat konten Islami dimanapun Anda berada,
Lihatlah bagaimana iblis dan bala tentaranya selangkah demi selangkah menggoda pria yang terkenal alim ini, dari mulai melakukan dosa kecil hingga dosa terbesar. Untuk itu, kita sebagai manusia hendaknya berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dijauhkan dari hasutan syaitan yang bisa menggiring kita masuk ke dalam neraka bersama mereka. Karena sejatinya tidak ada orang yang benar-benar aman dari godaan setan, baik orang biasa ataupun pemuka agama sekalipun. Karena iblis tidak ingin masuk ke neraka sendiri, ia mau mengajak anak cucu Adam masuk ke neraka bersamanya. Demikianlah kisah seorang pria alim yang beribadah selama 70 tahun tapi akhirnya masuk ke neraka Jahannam. Semoga kisah ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.